Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam beriman untuk Anda semua warga Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon semakin dekat. Sudah siapkah Anda untuk memilih kepala daerah pada 27 November nanti? Sebagai persiapan, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon Wakil Bupati Cirebon kita yang akan melaju di pesta demokrasi nanti. Kali ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Haji Agus Kurniawan Budiman, calon Wakil Bupati Cirebon. Ya, mumpung ada di Desa Kedongdong di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Haji Agus Kurniawan Budiman. Assalamualaikum, Haji Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sumringah sekali nih hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat pastinya ya? Semangat. Alhamdulillah. Oke, kita ingin mengenal lebih dekat nih sosok Bapak Haji Agus Kurniawan Budiman atau biasa dipanggil Jigus. Ya. Kok bisa sampai punya nama Jigus? Ini panggilan familiar ya Pak Jigus ya? Karena panggilan singkatan itu ya. Oke. Jadi Haji Agus disingkat Jigus gitu. Oke, Ya. jadi warga familiar dengan Ya, Jigus gitu Jigus. ya. Oke, ini juga sudah familiar sekali. Mumpung ketemu dengan Jigus Ya. nih, saya pengen tahu nih, asli dari sini nih, Jigus. Asli saya lahir di Desa Kedongdong Kidul, Bu. Asli dari sini, ibu saya dari sini, kakek buyut saya dari sini ya. Warga asli di Kecamatan Duku Puntang Duku ini Puntang ya. Kalau dulunya Desa Kedongdong Kidul masuk ke Kecamatan Palimanan. Tahun 2002 pemekaran. Oke. Nah, jadi ke bawah ke Kecamatan Duku Puntang. Oke, bagaimana sih Bapak ini kesehariannya? Kita mau tahu nih, warga Kabupaten Cirebon pengen tahu nih, Jigus. Aktivitas sehari-hari bagaimana? Aktivitas sehari-hari kebetulan kalau saya kan jadi kepala desa. Jadi aktivitas sehari-harinya saya ke desa dan kebetulan punya usaha juga. Usaha ayam petelur. Ayam petelur. Jadi setelah pulang dari desa, setelah ngantor ke kandang ayam. Oke, Nah, ini langsung melihat nih ya. Oke, Jigus, boleh dong kasih tahu ke kita semua nih, aktivitas keseharian Jigus ngapain aja sih? Aktivitas keseharian ya kalau pagi sampai dengan siang di desa. Di desa. Ya. Kita tahu juga nih sebagai kun nih ya, Jigus ini ya. Nah, kebetulan kalau di desa kan saya dari tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai dengan kemarin sebelum pendaftaran. Ya, karena salah satu syarat untuk mendaftarkan itu harus bikin surat pernyataan pengunduran diri. Ya. Dan alhamdulillah surat pengunduran dirinya udah keluar tertanggal 17 September bulan ini ya. Siap, berarti ini sebagai kuwu di desa ini berapa lama nih, Jigus? Dari tahun 2017 saya sampai ke 2019. Awalnya meneruskan kuwu yang lama, menjadi PAW. Ya. Oke, apa sih yang menjadi kunci sukses dari seorang Jigus? Yang pertama ya tidak terlepas dari doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Terus yang keduanya ya kita sebagai manusia diwajibkan harus berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Dan beriman. Dan beriman. Iya sih ya. Baik. Oke, Jigus, kita sambil duduk yuk. Biar lebih enak lagi nih ngobrolnya nih. Ibu, ya. Oke. Pertama dari 4 bersaudara. Anak Bu, pertama. Ya. Berat nih sebagai anak pertama nih. Sudah tentunya ya harus, karena kita harus mengasuh adik-adik yang kecil gitu, Bu. Karena salah satu supaya keluarga harmonis itu kuncinya ada di anak pertama. Anak pertama. Jadi Harus memberi contoh yang baik. Memberi contoh, harus bisa mengayomi kepada adik-adiknya, dan kalau ada permasalahan di keluarga ya harus bisa menengahin. Oke. Ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong nih seorang Jigus ini cita-citanya? Kalau dilihat dari cita-cita ini sudah melenceng. Melenceng. Ya. Dulu apa nih pengennya nih? Cita-cita dulu pengen jadi polisi, Bu. Pengen jadi polisi ya. Karena kebetulan keluar sekolah juga saya tahun 2023. Ya, tahun 2023 saya daftar Akpol. Ya. Kebetulan gugur di Pantohir. Kalau mau masuk rumah kan udah di depan pintu, tinggal ngetok pintu dibuka masuk. Jadi kadang-kadang skenario Tuhan tuh nggak bisa kita kita tebak gitu kan. Dan
dan emang itu jalan yang terbaiknya di situ gitu kan. Dan akhirnya mendapatkan yang terbaik lagi nih ya saat Ya, ini. alhamdulillah. Dan semenjak itu saya tahun 2023 daftar, terus nggak lolos, kebetulan ikut bantu-bantu orang tua juga gitu kan. Nah, setelah ikut bantu orang tua tahun 2009 Ya. pileg Pemilihan legislatif di Ya. Kabupaten Cirebon. Dan Kabupaten berhasil kan Cirebon. itu kan ya? Dan alhamdulillah berkat doa restu orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berhasil. Dan pada waktu itu kalau nggak salah ya dapat perolehan suara terbanyak. Wih, tapi mantap untuk, sekali. ya, tapi untuk di pileg ya, untuk di tingkat kabupaten. Ya. Pada waktu itu saya dapat suara 17.700. Kepercayaan dari warga sangat penting, apalagi warga di desa ini. Ya, Bu, karena ya kalau menjadi kepercayaan ya saya juga tidak terlepas dari ya mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya ikut mendampingi Pak Haji Imron, mudah-mudahan yang utamanya sih bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Jigus umurnya berapa sih? Kayaknya masih muda banget nih ya. Iya nggak sih warga Kabupaten Cirebon ini masih muda banget nih ya. Jadi butuh sosok pemimpin yang energik, yang bersemangat nih, seperti Jigus ini nih. Ya, kalau umur, kebetulan lahir saya 39 tahun yang lalu. 39 tahun yang lalu. 39 sudah ada di titik sukses yang luar biasa. Amin. Ini doa orang tua. Ya. Ya, keluarga juga sangat mendukung. Amin ya. Itu yang jadi pegangan Jigus ya. Alhamdulillah ya, karena doa orang tua itu yang paling utama dan saya rasa ya penting, karena ridho orang tua ada ridho Allah gitu juga. kan ya. Oke, sebagai ini melihat kondisi saat ini, punya pengalaman juga ya, ini untuk membawa kebaikan untuk Kabupaten Cirebon selanjutnya. Ya. Oke, apa sih menjadi yang dijadikan pengalaman Jigus nanti untuk membangun Kabupaten Cirebon dari desa ini dulu nih? Ya, insya Allah Bu, karena segala sesuatu lepas dari dinamika di masyarakat gitu kan. Nah, masyarakat yang punya kebutuhan dan permasalahan itu datangnya rata-rata ke kubu gitu kan ya. Dari yang sakit gitu kan, terusnya yang kalau kata orang Cirebonnya tukaran gitu kan Bu. Tukaran tuh ya ribut-ribut berantem gitu ya Jigus ribut, ya. berantem itu datangnya ke kubu, dan kubu kan harus menyelesaikan. Orang yang dipercaya juga nih ya, datangnya ke Pak Kuwu gitu ya. Setiap harinya berarti ini selalu ada aja nih warga yang datang ke Jigus ya. Ada, terutama kalau kita ya alhamdulillah di Desa Kedongnong itu untuk terkait pelayanan kita on time Bu. Terkait pelayanan ya. Karena jangan sampai masyarakat butuh sesuatu kita sebagai pemerintahan desa maksudnya tidak melayani, karena kan kewajiban kami sebagai pemerintahan desa ya harus melayani masyarakat. Jadi jam berapapun ya siap nggak siap harus siap gitu kan. Gercep nih jadinya kerjanya ya, harus Jigus ya. gercep ya untuk dalam hal pelayanan gitu kan. Saat mengadukan permasalahan ya, khusus untuk permasalahan publik nih ya. Ini kalau melihat Kabupaten Cirebon saat ini ya, ini kan banyak juga nih permasalahan yang masih belum terselesaikan, belum dituntaskan Jigus. Ini tuh masih berat nggak sih Jigus? Apalagi Jigus kan ini kan akan melaju di pesta demokrasi pemilihan Bupati Wakil Bupati Cirebon. Ya, segala sesuatunya dibilang berat, semua masalah itu sebenarnya bisa terselesaikan. Keren banget. Mau ya. yang berat, mau yang sedang atau yang kecil, tapi tergantung bagaimana kitanya Bu. Masalah tersebut ya yang tidak terlepas kita harus tetap menjalin komunikasi gitu kan Bu. Nah, maksudnya dilihat dulu akar permasalahannya apa, apalagi nanti di Kabupaten Cirebon ke depan ya termasuk salah satu kuncinya ya harus ada keselarasan, keharmonisan antara bupati, wakil bupati, terus SKPD dan mungkin legislatifnya termasuk muspidanya ya harus semua berkolaborasi, semua elemen dan sama masyarakat. Karena contoh di desa aja
kita kalau yang namanya pemerintahan desa mau membangun dan masyarakatnya tidak mendukung, itu meskipun bisa dilaksanakan tapi agak terhambat. Oh, betul. Ya, apalagi kalau misalkan masyarakatnya mau membangun, nah pemerintahan desanya tidak mau, itu sangat sulit saya rasa. Dan kedua-duanya harus tetap saling mendukung gitu kan. Jadi harus berkolaborasi antara masyarakat, terusnya pemerintahan desa, antara lembaga. Ngayomi, ngangenis itu apa Jigus? Ngayomi, ngangenin, ngademi. Itu yang saya ingat ya. Memang sosok Jigus begitu ya, ngademi juga ya. Itu penting ya untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Penting Bu ya. Ya gitu Bu, karena di setiap kita contoh di desa aja Bu, kalau misalkan kita menghadapi permasalahan ya, misalkan yang tukaran aja kita harus mendengarkan kedua belah pihak dan harus nyari jalan tengah gitu kan. Ya minimalnya harus ada komunikasi dengan kita, mensosialisasikan dulu aturan tersebut, dan setelah disosialisasikan masyarakat belum tentu mau, dan itu butuh kerja keras juga. Maksudnya butuh kerja keras ya, kita harus tetap komunikasi, dan yang paling utama mungkin dari pemerintahan desa ya, jangan sampai bosan ya, jangan sampai bosan untuk berkomunikasi. Tapi kan pendekatannya harus lebih secara personal lagi. Insya Allah kalau dikasih pengertian secara gamblang ya, dikasih pengertian ya, mungkin nanti bisa mengerti juga. Gitu. Benar-benar yang ngademi ya warga Kabupaten Cirebon ya. Oke deh, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Jigus, calon wakil Bupati Cirebon kita. Tapi kita harus break dulu, tetap bersama kami. Kita berada di Bukit Sisinduk di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Tempat yang istimewa bersama dengan tokoh yang istimewa juga, ada Jigus di sini ya. Calon Wakil Bupati Cirebon periode 2024-2029. Sudah sampai mana nih kesiapan Jigus nih untuk menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan nanti? Ya alhamdulillah, kalau untuk kesiapan insya Allah saya kira udah siap semuanya. Sudah gitu. siap semuanya. Semua nanti akan datang nih, baik itu yang yang negatif atau yang bikin mengganggu aktivitas nih, sudah siap mental semua nih juga. Ya, karena saya udah kadung nyemplung, dan penetapan juga dari KPU sudah ditetapkan, penomoran juga sudah. Ya minimalnya saya sebagai manusia biasa ya harus ikhtiar, harus berikhtiar, harus banyak bersilaturahmi. Ya intinya untuk harus bisa memenangkan daripada hati masyarakat Kabupaten Cirebon, supaya nanti pasangan beriman ini mungkin lebih unggul daripada yang lainnya gitu. Oke. Sampai ada niatan ikhtiar untuk bisa menjadi kepala daerah di Kabupaten Cirebon ini, apa sih yang buat Jigus sampai tekadkan bulat niatnya nih? Karena masih banyaknya permasalahannya belum terselesaikan, atau panggilan jiwa bagaimana nih Jigus? Ya salah satunya itu dari panggilan jiwa juga, terusnya mungkin ya masih banyak PR yang harus dilakukan, dan kebetulan saya juga udah berkoordinasi dengan beliau Pak Haji Imron, dan masih banyak PR juga dari beliau yang belum diselesaikan. Ya intinya sih ya pengen menyelesaikan tugas-tugas yang nanti untuk saya mendampingi beliau gitu kan. Pengalaman sebagai pernah ya, sebagai legislatif pernah, nanti melaju ke eksekutif nih, pasti punya rasa yang beda gitu ya. Ya amin Bu. Untuk di keluarga sendiri ini supportnya penuh ya, Jigus melaju nih di Pilkada 2024. Alhamdulillah kalau untuk di keluarga dan untuk di masyarakat Desa Kedongrong, suatu kehormatan juga bagi saya Bu untuk ikut kontestasi di Pilkada Kabupaten Cirebon, karena notabene saya yang dari kampung, dari ujung kampung terus pinggir gunung gitu kan, yang notabene desanya paling ujung gitu, berbatasan dengan Majalengka, ikut
kontestasi, jadi suatu yang sangat luar biasa, dan insya Allah ya masyarakat juga ikut mendukung Khususnya di sini di warga desa Kedongdong ya. ke Dondong Kidul, dan mungkin bukan hanya nanti kalau kita bicaranya pilkada ya harus Semua nih. kompak, harus semua, bukan hanya di desa Kedong Kidul, karena skupnya kita kalau udah berbicara pilkada skupnya bukan desa lagi tapi Lebih luas kabupaten, lebih luas lagi, dan tidak hanya memikirkan salah satu desa, harus semuanya kita pikirkan gitu. Oke, visi misi dari Jigus apa sih? Ini bersama dengan Pak Imron nih ya sebagai calon Bupati Wakil Bupati Cirebon 2024-2029. Di antaranya ya satu, kita mungkin nanti membereskan infrastruktur jalan, karena jalan juga kan salah satu prioritas utama kita. Nah kebetulan beliau juga kan sudah memprogramkan jalan, nanti tinggal kita berkoordinasi, karena seluruh panjang jalan di Kabupaten Cirebon semuanya ada 1.240 km. Nanti tinggal kita mengklasifikasikan mana yang baik, yang sedang, dan mana yang kurang. Mungkin nanti kita akan memprioritaskan yang kurang dulu. Dan salah satu program untuk pasangan beriman yaitu kita bukan hanya pengaspalan atau hot mix, nantinya kedepannya pengen kita merijit atau membotonisasi jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, supaya nanti kedepannya umurnya lebih panjang. Ya, karena untuk rigid sendiri dibandingkan dengan hot mix itu umurnya lebih panjang, bisa di atas 5 tahun ya. Oh, ini dia yang dibutuhkan oleh warga Kabupaten Cirebon selain infrastruktur yang nyaman, Ya. Jigus. Kemudian juga kita bebas dari banjir dan sampah, Jigus. Ya, dari banjir dan sampah, dan salah satu nanti usaha kita ya, saya mendampingi Pak Haji Imron terkait nanti untuk persampahan itu kan akar muaranya kan dari desa. Mungkin nanti kita akan membenahi dulu dari desa, dan nanti akan memberikan pengadaan untuk alat transportasi sampah, supaya nanti sampah di desa-desa itu tidak berserakan di mana-mana, supaya nanti bisa dikumpulkan di suatu tempat. Nanti kita berbicara untuk pengolahannya, dan kebetulan ada dari pihak swasta juga yang sudah siap untuk memfasilitasi, yaitu untuk membereskan terkait masalah sampah ini gitu kan Bu. Oh ya, ini juga menjadi PR selanjutnya juga sih, jika nanti warga mempercayakan nih semua nanti program-program ya ini kepada Jigus. Ya, amin ya. Termasuk banjir juga, kita mungkin nanti akan normalisasi sungai yang sudah dangkal nanti dikeruk kembali, dan tentunya nanti kita lihat peta mapping wilayah Kabupaten Cirebon, mana-mana yang istilahnya urgent yang harus dinormalisasi, dan untuk terkait kebetulan kan ada untuk pertanian juga yang belum bisa terairi sawahnya untuk masalah perairan, dan mungkin akan di kedepannya nanti dibikin embung-embung gitu kan Bu ya, untuk bisa mengairi sawah-sawah yang kekurangan nanti air gitu kan. Permasalahan di wilayah Kabupaten Cirebon saat musim kemarau kita kekurangan air, air saat ya. musim hujan kita kebanjiran Kebanjiran air ya. ya. Ini harus diantisipasi dong pastinya sebagai calon nih pemimpin daerah juga di Kabupaten Cirebon, Jigus. Harus Bu ya. Harus, dan saya sudah berkoordinasi juga gitu kan Bu dengan beliau ya, salah satunya itu harus membereskan terkait kita tadi masalah air ya. Karena air itu salah satu yang urgent di masyarakat, itu sebenarnya ada dua. Apa itu? Yang satu tanah, yang keduanya air. Tanah dan air. Tanah dan air ya. Oke, Nah jadi itu gara-gara air tuh orang bisa nanti tukaran orang tuh Bu, gara-gara air. Nah makanya nanti kita mungkin akan sedikit-sedikit maksudnya membereskan masalah tersebut, dan sudah tentunya mungkin nanti akan koordinasi dengan ya tadi Pak Bupati, dengan terusnya dinas-dinas terkait dengan masyarakat gitu kan. Pasti kalau kita sering berkomunikasi, insya Allah pasti ada jalan keluar, karena yang namanya solusi jalan keluar kan tidak datangnya dari
kami berdua, mungkin ada nanti dari dinas, dari warga atau tokoh masyarakat setempat yang punya ide, saran, pendapatnya gitu kan. Nah betul, ini juga peran serta dari warga Kabupaten Cirebon juga sangat penting sekali juga sih Nah. untuk perkembangan ini di wilayah Kabupaten Cirebon. Ya, kalau saya kan berangkat dari desa, saya memahami sedikit banyaknya tentang masyarakat yang ada di desa, terutamanya mungkin terkait infrastruktur jalan yang tadi sudah dibicarakan. Nanti mungkin ke depan kita pengennya bukan hanya untuk pengaspalan atau nanti hot mix jalan, ke depan dari ruas jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, nanti kita kategorikan ada yang bagus, yang sedang, dan ada yang kurang baik. Nah, kita memprioritaskan yang kurang baik dulu, nanti untuk kedepannya supaya nanti ada betonisasi atau rigid. Nah, supaya kalau udah rigid untuk aspek rusaknya mungkin nanti akan lebih lama dibandingkan dengan aspal atau hot mix. Ya, tadi salah satunya infrastruktur, terus mungkin ada lagi untuk Cirebon Katon sendiri. Nah, kita ada di salah satu visi misinya untuk supaya Cirebon ke depan lebih terang, karena dalam jangka waktu nanti 5 tahun ke depan kita sudah memprogramkan kurang lebih 30.000 titik PJU harus sudah selesai di Kabupaten Cirebon. Terkait persampahan sudah berkoordinasi nanti untuk tiap-tiap desa rencananya supaya sampah tidak berserakan. Kita nanti ada pengadaan khusus untuk alat transportasi sampah supaya nanti bisa dikumpulkan di suatu tempat dan nanti pembuangannya di TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Dan kedepannya mungkin nanti kita akan pilah dulu dari sampah tersebut, nanti ada yang masuk ke sampah organik dan anorganik. Nanti yang untuk organik nanti salah satu program Pak Bupati juga, Pak Haji Imron, supaya nanti kedepannya kita bisa ngasih bantuan nanti untuk pupuk terhadap para petani yang dari sampah organik, sampah yang anorganik, supaya nanti bermanfaat, menambah nilai ekonomi untuk masyarakat yang ada nanti di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, contoh yang sudah dilakukan oleh BUMDes Desa Gempol dan Kedung Bunder, Pemdes Kedung Bunder, itu ada mesin untuk pengelolaan sampah. Nanti di sana itu dipilah, nanti yang organik khusus untuk pupuk, yang anorganiknya nanti bisa buat nilai tambah secara ekonomi. Sebenarnya kalau dalam hal keagamaan itu Pak Haji Imron kan sudah melakukan program yang selama ini. Kebetulan saya juga sebagai kuwu ya di Desa Kelorong Kidul, dan ada program untuk keagamaan itu bantuan khusus dari Pemda. Nah, itu harus kita bersinergi, dan tidak lupa juga yang paling utama harus bisa bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Semua elemen masyarakat Kabupaten Cirebon dari barat ke timur, dari utara ke selatan, untuk nanti pada tanggal 27 November tahun 2024 jangan lupa jatuhkan pilihannya ke pasangan beriman nomor urut 2. Lanjutkan bersama Imron dan Agus Kurniawan Budiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.